Saya akan mencoba bercerita tentang kegiatan kami bersama masyarakat mengembangkan desa. Ada yang pernah ke Gunung Kidul? Ada yang pernah ke Ngelanggeran? Udah ada ya beberapa. Saya akan mencoba bercerita peran pemuda membangun desa. Jadi kegiatan yang kami lakukan bersama teman-teman pemuda, kemudian mengajak masyarakat. Saat ini seluruh elemen itu hampir terlibat untuk bersama-sama membangun desa. Ini potret kondisi Gunung Kidul mungkin 10-15 tahun yang lalu. Itu kita akan malu ketika kenalan dari Gunung Kidul. Bahkan saya ketika keluar daerah di luar Jogja, kenalan pertama ditanya dari mana, ngakunya dari Jogja, tidak mengaku dari Gunung Kidul. Tapi saat ini berubah. Dengan bangga masyarakat kami, pemuda kami itu akan berkenalan dari Gunung Kidul, bahkan akan ngomong dari Ngelanggeran ketika dari desa Ngelanggeran. Kenapa? Karena sudah menyadari bahwa memiliki potensi dan sudah bangga terhadap daerahnya. Nah, proses itu tidak instan dan kami membangunnya juga cukup lama. Kalau yang belum pernah ke Jogja, kadang orang itu mengira Jogja adalah Jawa Tengah, tapi beda. Jogja adalah daerah istimewa sendiri yang Gunung Kidul itu adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian luasnya Gunung Kidul itu 48%-nya Jogja. Nah, kami itu berada di kecamatan paling barat di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi dari bandara itu sekitar 40 menit, dari kota Jogja sekitar 60 menit, 1 jam. Ini yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengenali potensi, yang kedua mengelola SDM, yang ketiga melakukan komunikasi keluar. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu tidak instan tapi memiliki beberapa tahapan. Kadang kita tidak sulit untuk mengenali potensi. Sesuatu yang setiap saat kita lihat, sesuatu setiap saat kita menghadapinya itu tidak dianggap sebagai potensi. Kemudian yang kedua adalah mengelola SDM. Kami butuh waktu 3-4 tahun. Yang ketiga yang cukup penting dan sangat penting adalah melakukan komunikasi keluar. Sebagus apapun potensi kita dan kita mengelola, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu di luar sana, itu tidak akan bernilai ekonomi bagi desa ataupun daerah kita. Ini potensi kami, Gunung Api Purba. Kalau di tempat teman-teman mungkin tanah berbatu, tapi di tempat kami itu batu bertanah karena banyak batunya. Oke, kemudian yang kedua, kami pengembangan embung Langgeran, waduk mini di atas bukit yang dibangun upaya untuk kami konservasi air. Jadi menangkap air hujan untuk dipanen ketika musim kemarau. Jadi ini fungsinya untuk mengairi kebun buah seluas 20 hektar. Yang ketiga, kami pengembangan air terjun musiman. Ini hanya ada ketika musim penghujan. Jadi ketika musim kemarau tidak seindah ini. Jadi jangan datang ke sini ketika musim kemarau. Ya, ini kami kembangkan setelah kita mengembangkan 2 destinasi itu, dan ini menjadi menarik karena terasering sawah dan air terjunnya itu berlapis 7 tingkat. Jadi ini menjadi menarik dan ya orang akan lebih penasaran karena ini momentum sekali. 1 tahun 1 musim dia harus menunggu untuk bisa berfoto di sini. Ya, kayak orang jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang mungkin mau foto dengan bunga sakura, itu kan butuh waktu yang lama. Kemudian ini yang terbaru yang kami kembangkan. Seiring pengembangan pariwisata, itu kami juga pengembangan produk lokal. Produk unggulan desa kami adalah kakao. Jadi masyarakat itu mengolah biji kakao ini menjadi aneka minuman coklat dan coklat batangan. Jadi kami mencoba mematahkan bahwa coklat itu hanya bisa diolah dan dibuat oleh perusahaan besar ataupun orang asing. Saat ini wong desa itu sudah bisa mengolah coklatnya sendiri.
Dan ini cukup meningkatkan ekonomi masyarakatnya tinggi. Yang dulunya ketika kering biji kakao itu hanya dijual 20 sampai 25.000. Saat ini ketika dibikin bubuk itu 1 kilo bisa 250.000. Satu saset ini kita bisa jual 5.000. Nah, dari loncatan itu masyarakat kami semakin senang dan bangga menjadi masyarakat desa. Ini latar belakang kenapa kami pengembangan ekowisata di desa kami. Yang pertama, dilatar belakangi oleh keprihatinan kami atas pemanfaatan alam secara langsung. Jadi masyarakat itu dulu sebelum dikelola, kawasan gunung itu tidak terlalu dijaga. Jadi lebih dimanfaatkan batu, kemudian kayunya itu secara langsung. Yang kedua, di desa kami itu tingkat urbanisasi sangat tinggi. Bahkan bibit-bibit unggul, kemudian pemuda yang produktif itu lebih memilih pergi ke kota, pergi ke luar negeri. Nah, itu menjadi masalah karena di desa isinya mungkin masyarakat ataupun orang-orang yang mungkin sudah sepuh, kalau nggak anak-anak. Nah, itu menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, keinginan kami untuk menjaga alam tapi tidak menghilangkan perekonomian di masyarakat. Nah, salah satunya adalah pengembangan ekowisata. Ada 3 unsur utamanya. Ada konservasi, ada edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan kami awalnya adalah Karang Taruna, jadi lembaga sosial murni kepemudaan yang aktif di kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian, kemudian ada tambahan lingkungan. Tapi saat ini kita membentuk namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Intinya adalah melakukan edukasi di masyarakat bahwa yang dulunya 90% masyarakat kami adalah petani, itu biar ada pemahaman apa itu pariwisata dan mau menjalankan dan menyiapkan masyarakat dan lingkungan itu untuk layak dikunjungi ataupun menjadi desa wisata. Kemudian meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat itu untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata. Jadi tidak membangun objek saja. Objek itu ibaratnya ya orang datang, kemudian melihat objek, foto-foto, pulang. Kita tidak seperti itu, tapi ada interaksi dengan masyarakat. Ini strategi kami mengolah potensi menjadi produk yang kita kembangkan. Produk itu tidak harus sesuatu yang bisa disentuh, tapi aktivitas ataupun paket wisata itu bisa menjadi sebuah produk. Yang pertama adalah membangun mimpi bersama. Ini tahapan paling sulit. Kami butuh waktu 3-4 tahun. Yang kedua, menumbuhkan sadar potensi. Ini juga tidak mudah. Karena kadang masyarakat kita itu lebih percaya ke orang lain ataupun ya ketika yang berbicara itu media. Nah, kita juga cara menumbuhkannya dengan media. Kemudian melakukan sosialisasi. Di desa itu ketika kita tidak melakukan sosialisasi, tidak mendatangi kemudian mengajak, itu dianggap tidak melibatkan masyarakat. Nah, awal-awal dulu harus diajak dan sosialisasi. Membangun jejaring, inovasi, membantu proses distribusi dan evaluasi secara berkelanjutan. Upaya kami dalam membantu proses distribusi itu kami menjamin membantu memasarkan produk desa. Itu yang kami lakukan. Jadi ya kita semacam perantara ataupun membantu mengenalkan dan menjualkan. Jadi itu yang kami lakukan. Awalnya kami hanya bikin dodol kakao. Dodol kakao itu tahannya hanya 2 minggu karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, inovasi yang kami lakukan, orang yang berwisata itu tidak langsung 2 minggu dia langsung pulang. Tapi kadang main kemana dulu, dibawa pulang nanti sudah basi. Nah, kami ingin sesuatu yang lebih awet dan layak untuk dibagikan. Salah satunya adalah minuman coklat. Ini visi kami menjadi desa wisata unggulan dengan kawasan ekowisata berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Jadi masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat pertama dari pengembangan pariwisata, bukan orang lain ataupun investor dari luar yang mereka
mengenyami hasilnya. Peran yang kami lakukan melihat potensi dikreativitaskan menjadi kegiatan pariwisata yang ada edukasi lingkungan. Bahkan kami pernah membuat paket event nanam pohon bersama pacar. Ya. Dan itu waktunya adalah ketika Valentine Day. Itu momentum yang kami lakukan dan ternyata peminatnya lebih banyak. Dan ya minimal mungkin setahun 2 kali dia akan datang ke Ngelanggeran untuk melihat pohon cintanya mungkin ya. Ya, itu adalah salah satu yang kita lakukan karena segmennya adalah pemuda. Yang kedua, melihat potensi produk unggulan desa dikreativitaskan menjadi atraksi pariwisata yang memunculkan produk lokal desa. Jadi sesuatu yang ada di desa itu apa, kemudian dikelola. Yang ketiga, melihat potensi di desa yang hampir punah. Empon-empon, tahu? Jahe, temulawak, kunyit, itu hampir ditinggalkan. Kita kreativitaskan menjadi kegiatan yang ada bahan bakunya adalah mengolah itu. Kita ingin pengembangan eco spa. Jadi kita ingin menggeser spa negatif itu dengan kegiatan spa yang dilakukan oleh masyarakat desa. Seperti ini. Ini belum kami launching secara besar-besaran karena kami masih penyiapan masyarakatnya. Jadi kami punya target setiap 2 atau 3 tahun sekali itu harus ada hal baru di desa kami. Dan saat ini yang baru kita naikkan itu adalah di coklatnya. Kunjungan tinggi, sampah menjadi tantangan. Tapi ketika dikelola, ada masyarakat yang mendapatkan hasil dari situ. Kita juga ngangkat beberapa aktivitas masyarakat di desa, mainan janur, kemudian batik topeng. Kita juga angkat kebudayaan menjadi paket wisata. Jadi orang yang menginap di homestay kami ngelola 80 homestay, mereka bisa mengikuti aktivitas menjadi masyarakat desa. Ini yang cukup menarik, tidak banyak lagi perceraian yang ada di desa kami. Itu apa hubungannya? Kalau di depan tadi ya, kenapa? Oh enggak nanam pohon. Ya itu mungkin salah satunya. Kalau dulu kan banyak yang pergi ke luar negeri, urbanisasi. Yang satu kerja ke luar negeri, yang satu di rumah. Yang satu kerja keras, yang satu kerja menghabiskan uang. Yang satu upload foto wisata, yang satu kerja lembur. Nah itu ternyata menjadi masalah sosial yang terjadi di desa kami. Nah seiring pengembangan desa wisata, orang tidak ada lagi yang pergi meninggalkan desa. Dia mengembangkan usahanya. Jadi yang punya modal dia investasi untuk usaha di rumah. Itu menekan orang untuk yaitu tidak harmonis di keluarganya. Kemudian rata-rata itu rumah di desa kami dijadikan homestay. Minimal di homestay itu induk semangnya, orang tuanya itu harus harmonis ketika ada tamu. Minimal. Ya. Kemudian ada di setting makan bersama segala macam, mengajari kehidupan di desa yang harmonis. Nah itu menjadi kebiasaan. Sesuatu yang dibikin iklimnya kondusif itu ya ternyata semakin harmonis keluarga itu. Kemudian muncul kelompok usaha ekonomi produktif baru yang dulunya tidak ada di desa kami. Kelompok spa, kelompok homestay, kelompok pedagang, kelompok ternak, semuanya kita integrasikan untuk kegiatan pariwisata. Ini dampak ekonominya. Saya ingin sampaikan sekilas. Di 2014 itu tingkat kunjungan tertinggi kami 325.000 sekian. Kami kelola 1,4 M. Tapi itu masalahnya juga besar. Dan kami punya target menurunkan kunjungan wisatawan di desa kami. Ya. Itu alhamdulillah bisa terwujud. Di 2017 itu kunjungan kami turun. Jadi 151.000 sekian. Tapi omsetnya naik 1,9 M. Kenapa? Karena kami tidak ingin sebanyak-banyak orang datang ke desa kami dengan membawa uang banyak. Tapi kami ingin yang datang itu sedikit tapi tetap membawa uang banyak. Karena lebih enak ngurusi orang sedikit, masyarakat kami tidak
tidak kesulitan, kemudian lebih nyaman, lingkungan juga lebih terjaga. Kalau dulu sampahnya banyak, bising, masyarakat kami terganggu. Kami tidak ingin itu. Desa itu adalah sebuah lingkungan yang bisa berubah dengan kondisi dari luar yang terlalu tinggi. Ketika kita hanya memikirkan uang dan jumlah orang yang datang. Nah, ini peta di desa kami yang awal mulanya kami hanya aktif di 3 dusun, yang terlibat saat ini 1 desa, 5 dusun terlibat. Ini salah satu program unggulan kita, kegiatan live in. Nah, ini yang kami kelola, luasnya 48 hektar. Sekretariat kami di sini kecil, posisi embung di atas, dan homestay tersebar di sekitar kawasan inti. Saat ini kami bersyukur kita sudah diakui dalam jaringan geopark dunia. Jadi di Indonesia itu baru 2 yang diakui. Yang pertama Gunung Batur di Bali, yang kedua adalah Gunung Sewu. Salah satu geosite-nya adalah Gunung Api Purba. Dan yang menjadi kami semakin semangat, tagline-nya di geopark itu adalah ini: memuliakan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat setempat. Seperti cita-cita awal dalam kami membangun Ngelanggeran. Dan itu sudah dilakukan oleh para nenek moyang kita. Di keraton, di Jawa itu ada istilah ini, Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, spirit itu yang sebenarnya ingin kami tularkan, ingin kami sampaikan kepada setiap orang yang datang ke desa kami. Memuliakan warisan bumi dan mensejahterakan masyarakat setempat. Ketika itu semuanya bisa melakukan, saya yakin ya Indonesia akan lebih baik lagi. Nah, 6 kunci sukses menurut saya dalam perjalanan dalam mengembangkan desa. Yang pertama adalah niat tulus untuk membantu orang lain, bukan niat mendapatkan sesuatu dari usaha yang kita lakukan. Yang kedua adalah pelibatan. Kita tidak bisa membangun mimpi besar, mimpi bersama itu sendiri, tapi melibatkan dan membagi peran, membagi mimpi, itu yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah mengambil peluang. Peluang kecil itu harus diambil, karena peluang besar tidak akan datang ketika kita menyia-nyiakan peluang kecil. Kemudian evaluasi dan transparan. Kenapa transparan? Ya karena kami adalah perusahaan sosial, perusahaan bersama yang ya kepercayaan itu menjadi penting. Ini yang ingin saya sampaikan, kenapa anak muda harus berperan membangun desa. Yang pertama adalah ya pemuda itu ibaratnya ya generasi penerus, dan ya estafet kepemimpinan Indonesia ini akan ditopang oleh kita, para pemuda. Ketika kita tidak memiliki ketertarikan dan keinginan membangun daerahnya, membangun desanya, itu akan terputus estafet kepemimpinan itu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kehidupan mulia itu biasanya ada di desa. Desa itu terkenal kesederhanaannya, kejujurannya, apa adanya, kemandiriannya, gotong royong, dan itu harus dipertahankan. Itu harus dijaga, dan ya itu akan menjadi nilai ketika kita menjadi pemimpin. Insya Allah nilai-nilai itu akan tetap melekat di ya pribadi kita. Kemudian saat ini potensi desa itu disupport oleh banyak elemen. Bahkan desa itu menjadi sesuatu yang seksi, sesuatu yang menarik untuk kita terlibat di dalamnya. Nah, ketika pemuda memiliki peran dan dia memiliki semacam ya ketertarikan untuk mengembangkan, itu kita tidak harus repot membuat macet kota yang ada di Indonesia. Kita bisa bekerja di desa sendiri, dan ya kalau menuruti uang, menuruti hasil itu tidak akan pernah cukup. Tapi ketika kepuasan mengembangkan desa, itu adalah salah satu yang bermakna dalam hidup seseorang itu. Kenapa? Karena menurut saya itu akan bernilai ibadah. Sebuah sistem yang kita terapkan di desa dan itu berkelanjutan, dilakukan dan memberikan dampak bagi banyak orang, itu insya Allah pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Itu adalah menjadi amal jariah. Itu menjadi kepercayaan dan ya spirit untuk kita bisa mengabdi ke desa ataupun di daerah kita. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kami bergerak dari kelompok kecil, sekelompok pemuda yang mencintai desanya,
melakukan komunikasi dengan orang tuanya, melakukan jejaring dengan banyak pihak, dan insya Allah ketika kita punya niat baik, itu kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik. Saya akhiri dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja, buka lapak.